Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nita Fitria dengan NPM 2113022018. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan pasal dan undang-undang kepramukaan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 9 sampai dengan Pasal 16. Pasal 9. Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Kemudian ada pasal 10. Pasal 10 ayat 1 berbunyi, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Pasal 10 ayat 2 yaitu sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Pasal 10 ayat 3 yaitu sistem AMONG sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan, yaitu yang pertama di depan menjadi teladan, yang kedua di tengah membangun kemauan, dan yang ketiga di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Selanjutnya adalah bagian kedua yang mengatur jalur dan jenjang. Pasal 11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-informasi yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12 yaitu jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan. Yang pertama adalah siaga, yang kedua penggalang, yang ketiga penegak, dan yang keempat adalah pendek. Bagian ketiga yaitu tentang peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13 ayat 1. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Kemudian ayat 2, peserta didik sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pertama pramuka siaga, yang kedua pramuka penggalang, yang ketiga pramuka penegak, dan yang keempat pramuka pendegah. Pasal 13 ayat 3 yaitu peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Selanjutnya adalah pasal 14 ayat 1. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas yang pertama pembina, yang kedua pelatih, yang ketiga pamong, dan yang keempat adalah instruktur. Pasal 14 ayat 2 yaitu tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Pasal 14 ayat 3 yaitu tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Selanjutnya pasal 15 berbunyi, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bagian keempat tentang satuan pendidikan kepramukaan. Pasal 16 berbunyi, satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan dan yang kedua, pusat pendidikan dan pelatihan. Sekian penjelasan tentang pasal Undang-Undang Kepramukaan, yaitu pasal 9 sampai dengan pasal 16. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.